Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat 1111. Seorang ibu berusia 29 tahun dengan G2P1A0 hamil 38 minggu. Datang ke poliklinik pada jam 15:30 menit. Hasil pengkajian didapatkan TFU 36 cm. Ibu mengeluh mulas-mulas namun belum teratur sejak 10 jam yang lalu. Ibu juga mengatakan sudah keluar lendir bercampur darah. Saat dilakukan pemeriksaan dalam sudah ada pembukaan 2 cm, serviks tipis dan mendatar. Ibu merengis kesakitan. Apakah diagnosa keperawatan utama pada kasus di atas? A. Cemas berhubungan dengan dimulainya persalinan. B. Nyeri berhubungan dengan peningkatan intensitas kontraksi. Q. Resiko infeksi berhubungan dengan adanya pembukaan serviks. D. Defisit volume cairan berhubungan dengan peningkatan output cairan. Resiko ketidakseimbangan volume cairan berhubungan dengan pengeluaran per vaginam. Jawaban B. Nyeri berhubungan dengan peningkatan intensitas kontraksi. Pembahasan nyeri persalinan dialami karena dilatasi serviks dan segmen bawah uterus. Ibu mengeluh nyeri, tampak merengis kesakitan dan ibu berada pada kalai yaitu mulainya his atau kontraksi sampai pembukaan lengkap. Soal nomor 2 P3K Perawat. Perawat sedang membantu pasien yang akan dilakukan induksi persalinan pada usia kehamilan 40 minggu. Pasien mengalami kontraksi sedang dan muncul setiap 2-3 kali dengan durasi kontraksi 60 detik, denyut jantung janin 122 kali menit selama jam. Apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan perawat pada kasus di atas? A. Meningkatkan jumlah tetes cairan infus. B. Menghentikan infus oksitoksin pitocin. C. Memberikan oksigen masker 8-10 liter. D. Memberitahukan pada perawat yang lain. Menghubungi keluarga pasien jika keluarga belum ada di tempat. Jawaban B. Menghentikan infus oksitoksin pitocin. Pembahasan tindakan keperawatan prioritas adalah menghentikan infus oksitoksin. Oksitoksin dapat menyebabkan kontraksi uterus yang kuat dan penurunan oksigen plasenta, menyebabkan penurunan beberapa kondisi. Setelah menghentikan oksitoksin, perawat harus mengatur posisi pasien, memberikan oksigen, meningkatkan tetesan cairan keempat, dan memberitahukan pada perawat yang lain adalah tindakan yang dapat diambil dalam situasi ini. Menghubungi keluarga pasien bukan tindakan prioritas saat ini. Soal nomor 3 P3K Perawat. Perawat melakukan perawatan pada pasien hari pertama postpartum. Pasien seperti apa yang membutuhkan tindakan keperawatan lanjutan? A. Suhu tubuh pasien di atas 37,5 derajat Celcius. B. Pasien yang mempunyai rata nadi 60 kali menit. C. Pasien yang mengalami nyeri sedang postpartum. D. Pasien yang mengeluarkan kolostrum dari kedua payudara. E. Pasien dengan lokea yang masih merah dan berbau menyengat. Jawaban E. Pasien dengan lokea yang masih merah dan berbau menyengat. Pembahasan lokea, pengeluaran pervaginaan yang muncul setelah melahirkan, berwarna merah pada hari ke-1 sampai ke-3 dan secara bertahap menurun jumlahnya. Lokea yang normal mempunyai bau yang khas seperti darah menstruasi. Bau yang menyengat atau lokea purulen biasanya mengindikasikan adanya infeksi. Dan penemuan ini bukan hal yang normal. Pilihan lain merupakan pilihan normal pada pasien dalam hari pertama postpartum. Soal nomor 4 P3K Perawat. Seorang ibu hamil dengan status obstetri G3P2A0 datang ke poliklinik kandungan. Pada saat dilakukan pengkajian, pasien mengatakan hari terakhir haid tanggal 9 September tahun 2014. Ibu haid selama 7 hari. Setelah itu, perawat melakukan perhitungan taksiran partus dengan menggunakan rumus Nagel.
Berdasarkan data di atas, tanggal berapa ibu hamil tersebut diperkirakan partus? 9 Juli tahun 2015. B. 5 Juli tahun 2015. C. 5 Juni tahun 2015. D. 9 Juni tahun 2015. E. 6 Juni tahun 2015. Jawaban D. 9 Juni tahun 2015. Pembahasan HPHT. Hari pertama haid terakhir, sedangkan di soal memang mengaku hari terakhir haid, jadi kita harus mencari hari pertama haid 9 kurang 7 kurang 2, jadi hari pertama haid tanggal 2 September ke 2014 dengan perhitungan nagol tanggal 7, bulan minus 3, tahun. Soal nomor 5 P3 Kaprawat, seorang wanita berusia 26 tahun, primigravida kehamilan 22 minggu, datang ke poliklinik dengan keluhan saat buang air kecil merasa panas dan gatal di daerah kemaluan. Selain keluhan di atas, pasien beberapa kali mengungkapkan kekhawatiran tentang janinnya akibat gejala yang dirasakannya. Manakah masalah keperawatan utama yang tepat untuk pasien ini? A. Ansietas. B. Resiko alergi. C. Nyeri akut. D. Kerusakan integritas kulit. E. Gangguan pola eliminasi urin. Jawaban A. Ansietas. Pembahasan. Kata kunci, beberapa kali mengungkapkan kekhawatiran, analisa. Perhatian utama pasien ini adalah keselamatan janinnya. Prioritas saat ini adalah kecemasan pasien, nyeri akut. Dan kerusakan integritas kulit sering terjadi pada infeksi saluran kemih, tetapi tidak cukup data untuk menyimpulkan hal tersebut. Soal nomor 6 P3 Kaprawat, seorang pasien dengan kehamilan 35 minggu. Pasien merasakan pusing ketika perawat sedang mengukur tinggi fundus uteri. Berdasarkan pengetahuan dasar perawat tentang kehamilan, manakah yang paling mungkin dapat menyebabkan hal itu? A. Kontraksi pada uterus. B. Kandung kemih penuh. C. Emosi yang tidak stabil. D. Kurangnya asupan zat besi. Penekanan pada pembuluh darah vena cava. Jawaban I. Penekanan pada pembuluh darah vena cava. Pembahasan. Penekanan pada vena cava inferior dan aort oleh uterus mungkin dapat menyebabkan hipotensi pada posisi terlentang supine hypotension syndrome selama kehamilan. Anjurkan pasien miring ke kiri atau mengangkat bokong kanan selama pengukuran TFO akan mencegah keluhan pasien. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3 Kaprawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti ada episode selanjutnya. Andusi.